Tapi kenapa mesti tergantung dari pandangan orang? Kita kan memiliki pandangan yang pandangan dan tekad motivasi sendiri gitu. Saya bukan mengejar title-nya karena nggak pernah saya pakai. Karena pertama saya mencari ijazah S1-nya sudah nggak ketemu lagi. Pak Yuda, selamat datang Pak Yuda di studio kami. Selamat datang Kang Ridwan. Iya, terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Ya, sama. Nah, Sobat Kang Ridwan, mungkin banyak yang belum kenal ya dengan Pak Yuda. Nih Pak Yuda ini yang jelas ini teman saya. Nanti beliau akan banyak cerita dan yang jelas ini sangat inspiratif. Kenapa? Karena beliau itu kuliah S2 di usia 64 tahun. Ini sampai dosen-dosen ketika kuliah kan nanya umurnya berapa kan gitu ya Pak Yuda ya. Nah, gitu. Mungkin kurang lebih nanti Pak Yuda yang cerita. Pak Yuda bisa cerita nggak Pak Yuda itu siapa sih? Kegiatannya apa gitu ya, sebelum kita ngomongin tentang pembelajarannya, kenapa mau kuliah dan sebagainya. Pak Yuda tuh sekarang kegiatannya apa sih? Iya, saya ini pengusaha, artinya saya memiliki beberapa usaha di bidang pet dari hewan peliharaan. Oh, oke. Dan itu sudah berlangsung, sebetulnya awalnya istri saya yang merintis. Dan sekarang saya harus meneruskan karena istri saya sudah wafat 9 tahun yang lalu. Kemudian ya karena ini sudah berjalan, tadinya sih cuman buat iseng-iseng aja supaya istri saya itu ada kegiatan sehari-hari, tidak nganggur-nganggur, sibuk, biar bisa sibuk itu ya. Nah, ini hanya untuk mengisi waktu saja sebetulnya. Awalnya itu buat ngisi waktu istri. Iya. Oke. Saya sendiri kan waktu itu masih kerja di bidang yang tidak berhubungan sama sekali dengan hewan peliharaan. Di bidang apa tuh? Saya di bidang kontraktor supplier gitu loh. Oh. Jadi di bidang listrik lah. Karena memang saya kan background S1 saya itu di listrik arus kuat. Jadi listrik arus kuat, sekarang punya bisnis pet shop. Iya, saya sekarang full time di sini. Dulu S1 umur berapa ya Pak Yuda ya? Masih ingat nggak? Masih sama. Karena saya nggak pernah tinggal kelas, jadi ya langsung seperti yang lain-lain. Tahun 83 saya selesai kuliah, kemudian langsung bekerja. 83 udah selesai kuliah. Iya. Saya baru brojol Pak. Saya baru brojol. Mungkin malah lagi dibikin. Kalau sekarang kan ada pet shop ya. Katanya kan ada bisnis yang lain juga ya Pak Yuda? Selain pet shop? Iya, ya, jadi dari pet shop itu saya belajar dari pelanggan. Pas kebetulan pelanggannya itu banyak ekspatriat. Oke. Jadi saya belajar dari mereka bagaimana mereka berinteraksi dengan pet shop, yaitu kita menyiapkan salon, grooming salon. Dengan kalau mereka pelanggan saya pergi liburan atau pulang kampungnya ke luar negeri, itu mereka biasanya titipkan hewannya. Jadi mereka tidak bawa karena sangat sulit untuk keluar masuk hewan. Keluar masuk lewat antar negara ya? Betul. Jadi itu ya bisa sih ada yang begitu, cuman jarang orang yang bawa terus beli lagi gitu. Karena itu selain sulit juga mahal, biayanya mahal karena transport transport airline-nya juga mahal.
transport airline untuk binatang lebih mahal ya. Tapi Pak Yuda juga punya bisnis itu juga kalau nggak salah. Ya, karena ada kebutuhan itu, maka saya memberanikan diri untuk menyediakan layanan itu. Jadi mempunyai layanan untuk mengirim ini ya, hewan peliharaan kesayangan lah ya. Iya. Karena untuk orang-orang tertentu kan itu kayak anak ya. Iya, ada yang betul. dibawa kemana-mana gitu. Betul. Dan itu Pak Yuda menyediakan fasilitas itu ya. Artinya jadi bisa lah dilakukan. Saya membantu memfasilitasi administrasinya, kemudian di bea cukainya, kemudian di di karantinanya, peraturan-peraturan, dan kebetulan saya juga di situ ada asosiasinya. Dan asosiasinya itu meliputi pet transporter di seluruh dunia. Jadi network saya itu ada di setiap negara yang ada airportnya gitu loh. Gitu ya. Jadi udah membuat networking untuk nanti kalau administrasi dan lain-lain udah bisa dibantu ya. Karena asosiasi tersebut memfasilitasi setiap tahun itu ada konferensi sehingga kita bisa mengenal satu sama lain daripada cuman buat email gitu ya. Kita nggak kenal muka, kan lebih enak kita bisa ketemu. Betul. Dan bisa berinteraksi. Nama pet shopnya apa Pak Yuda? Saya Groovy. Groovy ya. Ya, Groovy. Jadi untuk pet shopnya itu Groovy Pet Center. Oke. Karena selain supply, maksudnya perlengkapan dan makanan, saya menyediakan juga layanan untuk grooming salon ya. Kemudian untuk penitipan, kemudian ada sekarang ini saya buka untuk misalnya penitipan hewan yang sifatnya temporer itu, 1 hari, setengah hari gitu. Yang nitip-nitip ya. Banyak kan. Dan itu permintaannya ada kan ya? Ada permintaannya. Nah, sekarang kan itu kan punya bisnisnya ya. Nah, sekarang kan Pak Yuda tadi ya usia di 64 tahun kuliah ya. S2 lagi kan, artinya mikirnya tuh dalam gitu ya. Itu kenapa kok bisa mau kuliah gitu di usia seperti itu Pak Yuda? Ya, saya sekarang ini kan berusia 66, mau 67 tahun depan. Pada waktu saya sudah memiliki beberapa usaha itu, saya ingin agar staf saya itu bisa artinya memiliki keterampilan untuk menjalankan bisnis. Cuman saya melihat staf saya nggak ada yang mau. Oh, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Berarti udah ditawarin. Udah ditawarin. Akhirnya saya putuskan, udah saya maju sendiri. Oh, tadinya memang pengennya karyawan dulu yang... Saya sudah nggak kepikir mau sekolah lagi, saya nggak pikir. Tetapi memang dari sisi lain saya merasa dengan bekal ilmu yang saya punyai itu saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa dalam arti untuk menjalankan bisnis sehari-hari yang saya punya ini, itu saya sudah merasa ketinggalan dan banyak hal yang saya mesti pelajari secara ekstra. Nah, saya memang mengikuti kursus atau kursus seminar gitulah. Tetapi itu saya merasakan bahwa berbeda kalau saya mengikuti sekolah yang bisa bisa semuanya dapat dipelajari, karena dari situ kan saya punya network, saya punya ilmu nambah ya, secara integrasi itu bisa diterapkan. Kalau cuman istilahnya mengecer gitu ya, seminar ini seminar itu ya memang, tapi itu tidak membekas gitu, tidak membekas. Itu lebih membekas kalau saya belajar
Saya bukan mengejar title-nya karena nggak pernah saya pakai. Iya, nggak dipakai buat kerja soalnya. Nggak Pak, dipakai buat ngelamar juga enggak. Oh jadi apa namanya ya, daripada seminar-seminar Pak Yuda lebih memilih untuk saat itu kuliah karena itu lebih nempel ya. Iya. Karena emang kebayang ya tugasnya Pak Yuda ya. Iya memang. Karena Pak Yuda kuliah di mana sih? Kan sama Kang Ridwan kan sama. Jadi orang pertama yang saya ajak ngobrol Kang Ridwan waktu itu ya. Oh gitu ya. Waktu di kelas. Kita waktu masuk pertama kali itu saya ingat kita ketemu ngobrol bersama dengan Kang Ridwan. Ya kita sama-sama dari Prasetya Mulia. Ya, jadi ini sobat Kang Ridwan, Pak Yuda ini teman kuliah saya waktu S2 ya di Prasmul, dan banyak yang mes juga ya saat itu karena masih mau melanjutkan di usia. Itu Pak Yuda ketika belajar itu kan tugasnya banyak ya. Terus juga kan nggak gampang juga ya untuk di usia Pak Yuda itu mensiasatinya gimana tuh Pak? Ya kebetulan saya itu senang mengutak-utik komputer gitu. Mengutak-utik komputer? Maksudnya mengeksplor apa yang kita bisa dari internet, dari komputer itu, sehingga saya tidak merasa sulit untuk itu, dan saya juga punya waktu untuk belajar, dan ya seperti dulu lah biasa belajarnya tuh kalau mau ujian. SKS sama dong. Ya begitulah. Oh jadi belajarnya SKS gitu ya. Terus kan sering ada tugas ya, hampir setiap mata kuliah itu ada tugas presentasi lah gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak Yuda? Ya untungnya sih kita kan kerja kelompok ya. Biasanya tidak, tugas-tugas itu dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman. Itu ada baiknya juga sehingga kita bisa melatih keterampilan kita untuk teamwork. Jadi di kantor itu kan sangat diperlukan untuk teamwork. Jadi kita memperoleh sisi pandang dari orang lain gitu, sehingga kita tidak hanya menerapkan sisi pandang kita sendiri. Gitu. Kita harus menghargai dan bagaimana kita menciptakan yang berbeda ini menjadi satu tujuan yang bisa disamakan gitu. Jadi melatih teamwork juga gitu ya, karena kan memang banyak tugasnya yang kelompok. Namun itu masih bisa ngejar satu Pak, karena kan tetap ya kita perlu sama-sama kontribusi ya. Ya kebetulan saya sih udah nggak ada kerjaan yang berat gitu. Udah nggak terlalu banyak urusan yang lainnya ya. Jadi saya bisa konsentrasi situ. Ya. Itu waktu pertama kuliah ya, Pak Yuda, ada yang meragukan Pak Yuda nggak sih? Misalnya keluarga nih, ngapain sih kuliah lagi, usaha udah punya gitu ya? Ada beberapa. Meragukan lulus juga kan ada ya? Ini kayaknya gak bakal lulus katanya. Mungkin ya gitu ya. Itu gimana tuh Pak Yuda? Selalu ada ya. Tapi ya kenapa mesti tergantung dari pandangan orang. Kita kan memiliki pandangan yang pandangan dan tekad motivasi sendiri gitu. Jadi ya itu sebagai pemicu lah bahwa saya bisa membuktikan bahwa itu yang benar, saya akhirnya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Oh, jadi semacam jadi ajang pembuktian Pak Yuda kepada orang yang meragukan. Nah, malah memotivasi. Betul. Jadi memang ini sebetulnya kan kesannya negatif, tapi itu buat kita jadi motivasi hal yang positif. Betul. Yang men-trigger kita untuk membuktikan bahwa saya bisa lulus di luar dari perkiraannya dia gitu kan. Nah, berarti kan sekarang pada saat itu kan ada yang banyak meragukan. Nah, Pak Yuda sendiri kan kuliah ya di Prasmul itu kan nggak gampang ya masuknya Pak. Kan bukan hanya motivasi itu aja ya mau masuk aja, tapi
apa siasat Pak Yuda? Pak Yuda udah lama nih nggak belajar, tiba-tiba kok mau belajar, kan buka-buka lagi, kan seleksinya nggak gampang, Pak. Terus terang sih saya sendiri pesimis pada waktu itu. Pesimis. Hanya minimal standar gitu loh, asal bisa masuk. Karena pertama saya mencari ijazah S1-nya sudah nggak ketemu lagi. Nggak ketemu. Asli maupun yang ada sih kopian gitu, sehingga saya harus berusaha payah untuk mendatangi kampus lama. Dan kebetulan ada teman-teman saya di situ yang membantu. Ya, tapi akhirnya saya tidak mempergunakan apa yang mereka usahakan, karena ijazahnya tiba-tiba ketemu. Saya baru ingat, oh ini ijazah barusan saya pakai untuk ini, saya cari ketemu juga. Oh, udah terpendam ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris. Saya nggak pernah belajar TOEFL, sehingga saya mesti ikut ujian TOEFL di tempat lain, dan nilai saya pas-pasan aja. Pas-pasan untuk standar masuk gitulah. Ya ini semua karena satu keberuntungan, dan mungkin juga Tuhan sudah mengendaki ke situ gitu. Iya. Banyak beruntungnya ya. Jadi banyak. Yang penting pas masuk gitu ya. Masuk. Padahal kan banyak yang bilang masuk ke situ nggak gampang kan ya. Iya, kadang banyak yang gagal juga kan, setahu saya gitu. Iya. Oh. Iya. Jadi teman Pak Yuda sempat nyariin ijazahnya, mau ngurusin lah ya, bukan nyariin ya. Berarti teman Pak Yuda dosen juga di kampus yang lama? Ya, ada mereka di admin di universitas. Iya, ya, itu udah pada senior kan berarti ya? Udah pada senior. Ya artinya sebetulnya mau sama temen juga bisa ya. Cuman saat itu Pak Yuda ternyata ketemu. Karena memang berapa puluh tahun lalu ya, hampir 40 tahun tuh Pak Yuda terpendam, 35 tahun lah ya. Betul. Terakhir lulus kuliah, nggak nyampe deh ya. Tahun 83. 83 ya? Iya, ya sekarang 40 tahun persis. Ah, ya. Dan itu waktu sudah masuk di Prasmul, saya kena COVID. Waduh. Jadi saya mengalami awal tahun 2019 itu kan kita masuk onsite ya. Ya offline lah, ketemu. Ya. Kemudian kita bisa ketemu teman-teman, masih bisa berinteraksi, komunikasi. Tiba-tiba di-cut supaya online di rumah. Kemudian pas berapa bulan kemudian saya kena COVID. Tapi COVID ini pada waktu itu saya tidak merasa bahwa saya sakit berat. Gitu. Saya kena COVID sampai masuk ke rumah sakit. Pada waktu itu masih varian Delta ya. Varian Delta yang pertama-tama ya. Jadi pada waktu itu saya dirawat di rumah sakit. Rumah sakitnya juga baru pertama kali menangani pasien itu. Kemudian saya diberikan macam-macam eksperimen pengobatan. Oh, jadi awal-awal COVID itu ngalamin ya? Ya, awal-awal. Jadi untungnya itu berhasil gitu loh. Berhasil, dan baiknya lagi bahwa pengobatan saya itu dipakai untuk yang selanjutnya masuk. Oh, jadi uji coba ya? Saya jadi kelinci bercoba. Ini kan kelas kita juga mungkin banyak yang sakit ya. Saat itu saya pernah sakit juga, Pak. Sakit juga ya? Sakit juga. Yang bikin saya yakin saya kena COVID pertama, saat itu ketika setelah sakit, istri saya tuh bilang gini, Pap, kok saya nggak bisa merasakan makanan ya? Saat itu belum rame bahwa salah satu gejala kena COVID itu adalah nggak bisa merasakan itu kan, ya. Nah, saat itu saya pikir saya sakit biasa, tapi udah 2 kali berobat ke dokter kok nggak sembuh-sembuh. Mungkin bisa juga tuh di kelas kita mungkin ada beberapa orang yang kena. Karena saat itu kan belum
kuliahnya belum online kan. Jadi kita kan masih ketemu, makan bareng kan. Karena kita tuh enaknya tuh kan tiap malam tuh makan bareng kan. Makan bareng, ngobrol bareng, terus diskusi bareng kan, dikasih tugas. Mungkin ya karena diskusi-diskusi gitu mungkin nular lah gitu. Bisa jadi sih seperti itu. Tapi pada waktu sakit itu jadi pertama tuh saya merasa halusinasi. Halusinasi, kemudian saya cek ke dokter, langsung dibawa ke udah diisolasi gitu. Nah di situ saya karena merasa saya nggak merasa sakit, saya masih ikut kuliah, masih ikut ujian. Saya ingat tuh, saya masih ikut ujian, saya bawa laptop di kamar saya, di ranjang saya masih ikut ujian. Online kan, online kan? Iya. Waktu itu ujian apa ya Pak Ade Pak itu kalau nggak salah. Tapi itu Pak Yuda alhamdulillah ya masih sehat ya saat itu ya. Iya. Padahal kan usia rawan lah ya, usia rawan kan. Betul, untungnya nggak ada komorbid ya saat itu ya. Nggak ada. Ya saya memang ada beberapa tapi nggak pengaruh sama sekali. Nah terus ketika ujian nih ya. Kan nggak gampang juga nih Pak Yuda kan baca-baca buku lagi gitu kan, udah lama kan nggak baca kayak gitu. Itu ada siasat tersendiri nggak dari Pak Yuda? Ya saya ikutin aja, saya mengalir aja karena itu kan apa sebetulnya sehari-hari sih itu kan ilmu saya serap, saya praktekkan, saya pahami ya. Kalau ujian saya ditanya ya saya bisa jawab. Hanya cuma satu tuh saya mesti ngulang ujiannya. Kalau nggak salah ujian apa itu Pak Semi atau Prof ya, bisa, Prof Semi ya? Nggak bisa ikut pada waktu itu. Sakit saat itu? Ya, saya bisa ikut satu mata kuliah, tapi kan karena ujian kan, ujian semester kan. Iya. Jadi yang satunya saya nggak bisa. Saya minta izin, saya ini lagi kena COVID, jadi saya nggak bisa ujian. Di susulan ya? Susulan ya. Untungnya memang kalau S2 kan lebih banyak, soalnya bukan teori ya. Praktek ya. Analisa kita. Pengetahuan praktek. Analisa kita terhadap situasi yang diberikan gitu ya. Jadi kita masih bisa ngomong lah, cuap-cuap. Tinggal nilainya aja mungkin gede atau kecil gitu ya. Iya. Oh gitu. Ada rencana lanjut S3 apa ya? S2 aja. Enggak, saya pikir enggak, cukup lah. Iya. Karena kan Pak Yuda ini mudah-mudah nanti bisa saya S3 ya silakan. Kepikiran juga tapi ya, ada rencana. Ya kalau ada gunanya gitu maksudnya. Iya. Ya kan kalau dosen lanjutin kuliah kan banyak ya, tapi kan ini Pak Yuda nih dasarnya nih bukan dosen, seorang pengusaha yang mungkin ya kalau kita udah lama nggak dipakai gitu ya, kadang udah lupa gitu kan. Betul. Pelajaran udah lupa, karena kita nggak ngajar juga kan. Betul. Kayak bikin PPT gitu kan nggak gampang juga ya Pak Yuda ya ketika kuliah ya. Itu bikin PPT bareng-bareng berarti sama kelompok ya? Ya sama kelompok. Sampai saat itu ya? Ya, saya kalau bikin PPT kan tradisional sekali gitu. Dan teman-teman itu sudah tingkat advance, artinya bisa macam-macam dimasukin. Saya belajar juga dari situ. Iya. Oh iya, kalau sekarang masih belum bisa, masih yang konvensional. Tapi masih bisa ngejar ya. Teamwork tadi ya, kata Pak Yuda. Kebetulan di sekolahnya itu saat itu teamwork. Saat itu ambil jurusan apa Pak Yuda? Manajemen strategik ya, itu lebih ke level gitu ya? Iya. Misalnya untuk level CEO gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Karena memang berkaitan ya dengan bagaimana bisnis ke depan mau seperti apa. Betul, gitu, gitu ya. Pak Yuda, apa sih Pak Yuda motivasinya lanjutin S2 itu? Ya, yang tadi saya ceritakan bahwa sebetulnya bukan rencana awal, tetapi rencana dadakan
Karena saya merasa ada satu kekurangan. Tapi ternyata setelah saya sekolah, apa yang saya kerjakan itu sudah betul. Jadi contoh ya. Jadi saya kan punya beberapa bidang. Saya tidak memperbanyak, artinya toko itu saya buka cabang-cabang itu, tapi saya diversifikasi dengan yang lain. Nah, di situ dengan yang lain ini pun saya bikin badan usaha tersendiri. Jadi masing-masing memang merupakan badan usaha tersendiri, terpisah dengan satu dengan yang lain. Dan saya partnershipnya juga berbeda orang. Oh, itu partnership jadinya? Ya, partnershipnya. Kan PT kan mesti ada minimal 2 orang. Ya. Untuk yang usaha apa nih yang ada? Semuanya. Oh, jadi beberapa di Petransport, pet shop dan klinik saya berbeda-beda. Oh, beda-beda orang ya, kolaborasinya dengan beda-beda orang. Sekarang saya punya cat cafe. Cat cafe? Apa tuh? Mungkin itu satu sebetulnya bukan pertama kali kita menginovasi bisnis ini, karena awal mula itu berkembang di Taiwan, kemudian di Jepang, kemudian hampir di seluruh ibu kota negara itu ada sekarang cat cafe. Jadi menyediakan kucing-kucing di tempat tersebut karena banyak orang yang tidak bisa memelihara hewan. Ini cerita bisnis saya sendiri ya. Jadi tidak bisa memelihara hewan sehingga mereka datang ke situ untuk menyayangi binatang tersebut. Oh, jadi disediakan kucing. Iya. Kalau nggak bisa melihara, disediakan kucing. Kalau mau main-main sama kucing di situ. Iya. Jadi umumnya mereka yang datang adalah yang tidak punya hewan di rumah. Karena mungkin peraturan dari misalnya tinggal di apartemen kan nggak bisa punya hewan di situ. Oh, apartemen nggak boleh? Ada beberapa yang boleh, ada yang sama sekali strict nggak boleh. Jadi mereka terpaksa nggak piara, padahal mungkin mereka adalah pecinta hewan gitu. Ya, akhirnya larinya ke situ. Dan ada sekarang, udah ada itu. Ada 2 sekarang. Oh, ada 2. Ada 2 di Bintaro 1, di Kemang 1. Iya. Dan itu kita memang bukan pertama kali yang di Jakarta, tetapi kita melakukan usaha itu di mana tempat tersebut walaupun kucing ya tidak berbau kucing sama sekali tempatnya ya. Dan bisa ya tidak bau. Kucingnya tetap hidup, artinya hidup tuh biasanya kucing itu adalah binatang malam. Jadi malam mereka melek. Ya, nokturnal ya istilahnya. Nokturnal. Dan siang mereka tidur. Jadi begitu orang kalau datang ke kafe saya, rata-rata mereka heran karena kucingnya itu masih mau main, masih mau berinteraksi dengan pengunjung. Dan itu saya buat demikian. Jadi saya balik ininya hidup ininya. Oh, ke apa ya namanya? Dari binatang malam jadi binatang siang. Iya. Bisa dibuat seperti itu? Ya, ternyata bisa itu. Oh, itu dikandangin kucingnya atau dilepas? Enggak, jadi kalau malam saya kandangin. Kalau siang saya lepas ya di tempat kafe itu. Oh, berkeliaran aja di kafe gitu, nggak kabur dia? Enggak. Oh. Dan mereka bisa tahu toiletnya sendiri, mereka pergi ke toiletnya sendiri. Dan terpisah, kita bikin terpisah dari situ, dari tempat itu sehingga tidak menyebarkan bau. Oh, jadi di area kafe itu tidak ada toiletnya kucing. Kucingnya ada. Ya, kita rawat benar-benar kucingnya sehingga mereka tidak
pertumbuhannya juga bagus gitu, sehat. Iya. Ini tuh Tidak dibuka menyebarkan. setelah kuliah beres atau sebelumnya udah ada memang? Kelihatannya sebelumnya juga udah. Sudah ada ya. Tapi memang ketika kuliah Bukan inovasi dari kuliah. bukan ya. Tapi memang pengambilan keputusan itu ketika pas kuliah itu sudah betul. Iya. Nah di kuliah itu mungkin diajari strukturnya ya. Iya, betul. Struktur yang benar seperti ini loh, arahnya inovasi seperti ini loh. Iya, betul. Strategic decision makingnya seperti ini. Betul. Oh ternyata saya udah benar gitu ya Pak Ida Iya, ya. iya. Dan semakin mateng kan, semakin Ya. pede kan gitu ya. Ya tidak tahu semuanya sih sebetulnya. Ya tahu kulitnya, tapi belajar dalamnya. Betul. Karena kan kalau bicara mata kuliah udah lupa kan. Kemarin belajar apa udah lupa. Iya. Tapi touch it knowledge atau yang kita rasakan, pengalaman kita bisa implement kan. Betul. Gitu. Bahkan sekarang Pak Yuda minta timnya untuk lanjutin kuliah di tempat Iya. sama ya. Iya. Gitu. Bisa seperti itu ya. Memang kedepannya harapannya seperti apa sih Pak Yuda? Pak Yuda kan sekarang udah kuliah lah ya, udah kuliah S2 ya. Ya. Harapannya tuh kedepannya mau seperti apa? Ya harapannya tentu bahwa perusahaan atau grup saya ini bisa bertahan sampai berapa tahun lagi gitu, walaupun sudah saya nggak megang, bisa diteruskan oleh yang lain. Dan kemudian ya harapan besarnya itu adalah keinginan untuk menjadi besar, ada di mana-mana gitu. Tuh. Jadi sustainability-nya itu ya, makanya mau kuliah lagi ya. Betul, betul. Jadi buat Sobat Kang Ridwan, tidak ada kata terlambat kalau mau kuliah ya, karena Betul. Pak Yuda aja di usia 64 masih mau, Pasti bisa. pasti bisa. Dan lulus ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, soalnya waktu kuliah juga dosennya pada bilang gitu, "Aduh, Pak Yuda umur berapa?" katanya masih semangat kuliah. Karena beda sendiri Pak Yuda itu kan. Yang lain udah ada yang Tapi sebenarnya umurnya. saya bukan paling tua loh. Ada yang lebih tua ya. Banyak yang seusia sama, usia Betul, sama. betul. Mungkin kelas lain ya. Tapi memang di kelas itu kan memang paling tua. Betul, Tapi betul. kalau saya dengar ada yang 73. Sampai 73 ya kuliah ya. Kuliah S1, S2 nggak tahu ya. S2 ya. Juga malah S3 malah. Oh, iya. Tapi mungkin kalau S3 bukan di Prapun. Ya. Ada pernah saya di salah satu TV itu dengar ibu-ibu loh, Iya. 73 tahun. Nah, yang kalau saya pribadi ya, karena kan saya kenal dengan Pak Yuda ya, dan menariknya Pak Yuda ini kan dari pebisnis Pak, dasarnya. Mungkin ada orang tuh pengajar, tapi Iya. dia lanjutin kuliah, ya emang dosen gitu. Iya. Kalau Pak Yuda ini basicnya nih bukan akademisi gitu, Iya, betul-betul seorang pengusaha yang pengen belajar karena tadinya karena nggak ada tim yang nggak mau ya dasarnya itu, tapi nggak taunya kan menikmati juga kan, prosesnya dinikmati sampai dengan ya lulus tepat waktu kan gitu ya. Oh, gitu. Nanti kedepannya berarti untuk pengembangan bisnis ya berarti Pengembangan bisnis ya. Tapi saya juga senang untuk membagikan apa yang saya punya ini. Mungkin juga saya akan terjun ke akademis saya belum tahu juga. Oh. Yang mau. Ya. Jangan-jangan jadi terinspirasi jadi pengen ngajar ya gitu. Ya, karena saya senang membagikan. Ya begitu. Oh, Pak Ida sering diundang juga gitu? Enggak, bukan. Tapi saya sendiri kepada staff itu. Oh, tim di internal. Tapi kalau kemarin juga sering diliput juga ya usahanya ya Pak Ida ya? Ya, ada beberapa kali. Liput televisi ya? Iya. Oh gitu ya. Terus tempatnya di Jakarta juga ya? Iya. Aksesnya mudah gitu kan ya buat Sobat Kang Ridwan yang pengen ke Groovy ya datang ke Pak Yuda. Kalau lagi muter ya bisa dapat diskon mungkin ya. Ya. Pak Yuda, ada nggak untold story yang nggak pernah Pak Yuda ceritain nih tentang perjalanan Pak Yuda, terutama dalam hal pendidikan? Untold story. Saya pernah diajakin ya
untuk dari luar negeri sih, online. Itu untuk ya cuman sebagai tamu lah, sebagai tamu share mengenai marketing melalui itu, mengenai marketing di mereka punya sekolah tapi training lagi itu, training MBA gitu, buat para yang belajar S2 gitu. Maksudnya nawarin Pak Yuda kuliah lagi? Enggak. Atau Pak Yuda ngajar? Sebagai tamu untuk speaker. Ya. Oh, setelah kuliah beres? Setelah kuliah beres. Oh, dari luar negeri? Ya, mereka kebetulan sekali sih ngubungin saya, karena background saya memiliki usaha, jadi praktikal lah itu. Praktikal ya, dan juga mungkin dilihat wah ini senior juga nih, ya kan bisa di-sharing nih kan gitu ya. Oh gitu. Dan kebetulan ya belum lama lulus itu pada waktu itu. Oh, jadi belum lama lulus ada yang ngundang ya, itu belum. Ya. Itu muridnya dari seluruh dunia itu. Tapi ya karena terus terang aja bahasa Inggris saya terbatas gitu, untuk ngobrol gitu bisa, cuman untuk ngajar ya belum, mesti dilatih lagi. Iya, takutnya pas kita sharing orang nggak paham lagi ngomong apa. Ya, saya pakai PowerPoint juga. Tapi bisa ya, alhamdulillah ya. Bisa. Oh, mantap. Ya, ini di usia kayak gini kan masih mau belajar, masih ada aktivitas rutin ya. Karena kan kalau diem nggak bagus juga ya buat perkembangan kita ya gitu. Oh, dia cepat pikun. Cepat pikun ya gitu. Makanya sering beraktivitas, terutama tadi ya sharing-sharing di internal gitu ya. Dan belajar masih ya, baca buku seperti itu masih Pak Yuda? Saya paling nggak betah tuh kalau baca buku. Nggak betah tuh baca buku? Paling dengerin podcast, dengerin YouTube, melihat YouTube. Oke. Jadi belajar dari situ aja. Iya. Jadi sekarang itu bisa belajar tuh kan bisa macam-macam ya, nggak selalu dari buku. Sekarang terbuka di mana-mana. Iya. Kalau dulu kan kebanyakan di buku, sekarang mah di YouTube banyak informasi. Punya buku macam-macam, cuman nggak dibaca. Koleksi doang. Jangan banyak lagi koleksinya gitu. Ya kadang-kadang kepengen baca, tapi satu dua halaman. Nggak interest lagi. Ya. Karena mungkin bukunya pasti baca, kadang nggak sesuai dengan harapan kita ya. Jadi udahlah ganti lagi gitu. Tapi sekarang kan di YouTube banyak ya. Jadi kalau betul. Kalau teman-teman misalnya nggak sempat kuliah, di YouTube bisa banyak ya. Cuman bayar data aja kan udah bisa ya. Iya betul. Gitu, dan Pak Yuda lakukan itu kan sampai sekarang masih gitu ya. Oh gitu. Pak Yuda kalau Pak Yuda punya kebiasaan rutinitas gak? Kalau untuk biar jaga kesehatan, terutama pada saat kuliah ya. Karena kan ya walaupun Pak Yuda gak terlalu banyak kegiatan saat itu ya, karena kan usahanya udah banyak yang handle ya. Tapi kan tetap aja kan perlu menjaga rutinitas. Ya, rutinitas paling stretching itu, olahraga. Saya belum sampai pada rutinitas yang benar-benar rutin gitu. Oh, belum ya. Ya, kadang-kadang kalau mau, kadang-kadang itu nggak bisa continue gitu. Oh, jadi kalau lagi mau olahraga. Jadi kalau makannya gimana? Diatur? Makan memang ada sih ini. Ada diet juga? Ya, ada diet ya. Oh, gitu. Ngomong-ngomong soal makanan nih Pak Yuda nih, ada makanan nih di depan nih. Mau tes nggak? Ini produk-produk dari. Iya, ini produk saya juga nih, Saladiva namanya nih, salad. Kalau itu salad buah. Saya penggemar salad. Nah, boleh nih. Mungkin saya juga pernah menikmati juga. Nah, siap. Ini baru ada di Bogor Pak Yuda. Oh, saya baru ada di Bogor ya. Ya saya suka beli. Kan sekarang gampang. Melalui GoFood, iya. Tapi kalau kayak pet shop bisa online juga sama? Bisa. Kita sekarang sudah
nggak boleh ketinggalan ya. Kan sekarang bisnis pet shop banyak ya, Pak Yuda, di mana-mana. Nah itulah yang mungkin buat saya itu sudah merupakan sunset itu. Oh, sunset ya, pet shop itu. Kecuali ada inovasi Oh, nanti. karena terlalu banyak juga ya pemainnya, Pak Yuda. Karena mereka, saya heran juga. Saya hitung-hitung dengan investasi yang bisa profit, itu nggak bisa ngelawan dengan mereka. Kalau investasinya harus besar. Pet shop itu investasinya besar. Ya, sekarang ini menjadi lifestyle kan. Orang piara hewan itu menjadi lifestyle. Dan itu beralih kepada entertainment karena malah tidak lagi jual beli, tapi menjadi entertainment, dunia entertainment. Karena ada yang kolam renang untuk anjing. Oh, ada sekarang. Ada. Jadi yoga untuk anjing, kucing, atau kafe gitu-gitu. Oh, tadi ya, Ya. cat cafe ya. Seperti itu lah. Seperti itu. Jadi sudah mengarah ke dunia entertainment. Jadi sekarang itu bukan hanya untuk trading aja ya, tapi Bukan untuk entertainment. trading aja, ya. Jadi mereka sudah, pemilik hewan itu tuntutannya sudah mulai banyak. Jadi ingin hewannya menikmati apa yang manusia nikmati. Gitu. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Untuk menghadapi tantangan bisnis seperti itu ya, pembelajaran ketika kuliah terpakai. Ya, diversifikasi itu. Dari pembelajaran kuliah ini ya. Iya, kalau saya cuman punya pet shop aja, mungkin saya udah susah untuk berkembang. Karena saya diversifikasi itu sehingga saya bedakan ininya, sehingga saya bisa survive untuk menghadapi itu. Jadi kalau pet shop kan udah susah jualnya, Ya. karena orang dengan mudah sekarang kan bisa online. Betul. Atau gampang belanja kemana-mana gitu. Betul. Nah, keluar negeri juga sudah mudah, sehingga yang lain, kebutuhan yang lain ini yang saya ingin penuhi. Oh, yang tadi itu ya, kayak cat cafe ujungnya. Karena kalau bicara di bisnisnya sendiri itu udah banyak ya pemainnya di situ. Banyak ya. Banyak pemainnya, terus produknya juga gampang didapat. Dan hampir semua orang mau masuk ke situ. Sekarang di pelosok-pelosok juga banyak. Iya, ini di daerah sini aja banyak tuh, lebih dari 5 ya. Ya kan? 10 ada kali ya, artinya. Dan sekarang bukan hanya orang-orang yang membutuhkan untuk bisnis UMKM seperti itu, tapi juga pemain-pemain besar sekarang juga Turun juga. mulai melihat bahwa ini adalah sesuatu bisnis yang menarik. Makanya kan Pak Yuda tidak salah ya saat itu kenapa kuliah, karena itu membantu pengambilan keputusan ke depan ya, termasuk sekarang menyekolahkan lagi timnya kan gitu ya. Itu kan merasa benefit kan, supaya timnya bisa ngambil keputusan seperti itulah salah satunya ya Pak Yuda ya. Pak Yuda, ada tips nggak buat sobat Kang Ridwan yang nonton ya, agar mereka tuh mau termotivasi bahwa kalau namanya belajar tuh kan tidak mengenal waktu ya, sampai usia sekarang mungkin tadi dibilang ada sampai 73 ya, usia 73 dia masih mau kuliah. Ada tips dari Pak Yuda agar mereka mau termotivasi melanjutkan kuliah? Dunia ini kan sekarang berubah dengan begitu cepat, di mana perubahan itulah yang tidak berubah, jadi selalu berubah. Jadi kalau kita mau tetap diperhitungkan,
kita harus memiliki adaptasi yang sangat kuat gitu loh. Dan adaptasi itu kan berubah terhadap sesuatu yang harus kita pelajarin lagi. Jadi dari situlah kita bisa mengikuti perubahan tersebut. Jadi dari ya mesti ada perubahan, kita ada sesuatu yang baru yang harus kita pelajari, ya kita harus belajar sehingga kita bisa ngikutin irama daripada perubahan itu sendiri. Jadi salah satunya dengan belajar tadi ya. Betul. Karena perubahan itu akan selalu ada ya. Selalu ada. Dan kita dianya nggak mau berubah ya. Si perubahannya nggak mau berubah ya. Kita nggak mau diem gitu ya. Terkaget-kaget. Kita udah ketinggalan jauh gitu. Iya. Jadi kita perlu mengikuti perubahan. Salah satunya dengan belajar dan kuliah. Jadi sampai kapanpun, karena perubahan itu akan selalu ada, kita terus tetap belajar ya seperti itu. Belajar mungkin tidak hanya harus kuliah. Jadi banyak cara lah kita belajar. Menambah ilmu, artinya mempelajari sesuatu. Tidak harus dari kuliah sih. Tidak harus kuliah.